hari ini. Silakan semua bantu doa untuk memimpin doa. Berdiri coba. Pelajaran sebanyak kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sekretaris mana? Untuk sekretaris ada yang absen hari ini. Siapa aja? Komang Doni Adi Putra, Doni ya lagi. ada Wali Dipayana, Karena apa dia? Tidak hadirnya karena apa? Doni sama Wahid Sakit Bu. Sebelum Ibu mulai belajar hari ini, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Apa saja yang kalian pelajari di sistem pencernaan kemarin? Struktur, Ada struktur organ, fungsi organ, kemudian di sana juga kita belajar tentang pertemuan sebelumnya lagi tentang makanan, ya, nutrisi di dalam makanan. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya kepada kalian, adakah di sini yang pernah mengkonsumsi mie atau makan mie? Pernah ya? Semua pernah ya? Bagaimana rasa mie itu? Enak ya? Kira-kira kenapa rasa mie itu enak? Apa sih penyebab mie itu enak? Kenapa katanya? Ya, coba tadi. karena mie menggunakan bahan penyedap rasa yang membuat rasa mie instan lebih enak dibanding mie yang kita buat sendiri. Kita akan belajar materi tentang zat aditif dan zat aditif dengan subtemanya adalah zat aditif ya. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini itu yang pertama adalah melalui kegiatan observasi peserta didik dengan teliti mampu mengelompokkan berbagai macam zat aditif dalam makanan dan minuman dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan literasi peserta didik mampu menganalisis dampak zat aditif kimia berbahaya bagi kesehatan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan presentasi dan diskusi, peserta didik dengan penuh tanggung jawab mampu melaporkan atau mempresentasikan hasil identifikasi jenis-jenis zat aditif dengan benar. Tentu dalam proses pembelajaran akan mendapatkan manfaat ya. Manfaat dari proses pembelajaran ini yang pertama adalah mengetahui berbagai macam zat aditif yang terkandung di dalam makanan. Dengan kalian mengetahui berbagai macam zat aditif, kalian dapat mengetahui pengaruhnya terhadap tubuh bagaimana. Dengan tahu pengaruhnya, kalian bisa memilah makanan apa yang baik untuk dikonsumsi dan makanan apa yang tidak baik. Adapun alur pembelajaran kita hari ini ya, kalian akan melakukan kegiatan seperti yang saya tampilkan pada layar. Yang pertama kita akan melaksanakan pretest. Pretest ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Kemudian kalian akan mengamati gambar yang saya tampilkan di papan atau di layar. Kemudian yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD dalam kelompok dan melakukan diskusi dalam kelompok serta kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita keseluruhan. Setelah itu baru kita post test dan melakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui apa yang kurang atau apa yang menyenangkan dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Sudah kirimkan kalian link Google Forms untuk menjawab soal pretest, di mana soal itu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita belajarkan. Waktu 5 menit dalam menjawab soal pretest. Waktu pengerjaan pretest telah selesai ya. Sekarang simak gambar yang ada pada layar. Silakan kalian amati gambar tersebut dengan cermat, kemudian berikan pendapat kalian berkaitan dengan gambar. Ya, coba Nia. Formalin dapat membuat keracunan makanan. Formalin dapat menyebabkan keracunan makanan. Untuk bisa menjawab formalin ini boleh apa tidak dalam makanan, kemudian bagaimana dampaknya, sekarang kita mempelajari tentang zat aditif ini. Sekarang kalian silakan membentuk kelompok dan duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah terbentuk. Anggotanya 4 sampai 5 orang. LKPD untuk didiskusikan berkaitan dengan zat aditif. Sekarang silakan kalian diskusi
akan kalian tanyakan. Waktu pengerjaan LKPD sekitar waktu 40 menit. Nanti hasil LKPD akan dipresentasikan dulu. Ada yang ditanyakan untuk proses pengerjaan LKPD? Ya, boleh. Ya, kalau memang itu berbahaya, itu yang ditulis dari analis kayak kamu apa yang berbahaya itu yang sesuai dengan biodata ya. Kalau misalnya tidak menemukan ya cari sumber literasinya. Kalian tidak hanya mencari informasi di apa namanya di produk kemasan, tapi juga berdasarkan hasil literasi. Ini kan ini LKPD-nya kan ada di bagian artikelnya, silakan kalian kaji informasi apa yang ada dalam artikel, silakan dicatat. Kemudian dari artikel ini buat 2 pertanyaan berkaitan dengan artikel, kemudian cari jawabannya. Ini kan kalian ada pernyataan kontroversial ya tentang MSG di masyarakat. Kalian tentukan setuju apa tidak setuju dengan alasannya apa. Tentunya alasannya harus berdasarkan kajian literatur. Kalian cari informasinya di literaturnya. Kemudian sini kan ada kegiatan tiga jenis ya, contohkan di sini. Kalau kalian menurut kalian menemukan MSG itu berbahaya, menurut kalian ya tuliskan di sana. Untuk produksi ini kalian cermati, kalian analisa karena LKS-nya, kalian lihat bukunya dari bahan yang ada dalam komposisi ini, maka sih termasuk pengawet, standar pengawet, ada termasuk dia pemanis dan pemanis. Nanti hasil analisanya baru cantumkan dalam tabel. Ya, yang sudah selesai, silakan kelompoknya Kanaya. Ya, silakan. Semua anggota kelompok maju untuk presentasi. Kan apa yang merupakan hasil kerja kalian tadi? Swastiastu, perkenalkan nama saya Kristi Sulayati dan nama anggota kelompok Pemangkanaya. Suaranya dikeraskan biar didengar oleh teman-temannya yang lain. Pasti 1. Monosodium glumat MSG adalah penambah rasa yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Biasanya zat ini ditambahkan ke makanan seperti sayuran kentang, sayuran kaleng, sup dan daging olahan. Silakan, ada yang punya pendapat yang berbeda dari Swastiastu, di manakah zat MSG tersebut ditambahkan ada ditambahkan ke makanan apa? MSG adalah salah satu zat penambah rasa pada makanan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. ya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompoknya. Itu juga kelompoknya Desi juga sudah bagus memaparkan, kelompoknya Febri juga bagus. Kelompok yang lain ada yang ditanyakan di sini. Tadi mungkin ada beberapa istilah yang dalam proses penyebutannya masih kurang pas. Misalnya monosodium glutamat, ya bukan glutamate gitu ya, monosodium glutamat. Tapi tidak apa-apa, itu bukan kesalahan kata karena memang tulisannya seperti itu ya. Tidak apa-apa. Kemudian tadi dari kelompoknya Desi ada menyatakan coklat yang mungkin menyebabkan sakit tenggorokan tadi ya. Tadi kan ada dampak makanannya menyebabkan sakit tenggorokan, kemudian karena mengandung coklat. Nah sekarang PR kalian adalah coba dikaji lagi apakah benar coklat yang ada dalam komposisi makanan itu yang menyebabkan sakit tenggorokan atau ada bahan lain di sana yang menyebabkan sakit tenggorokan. Itu butuh kalian analisa lagi. Ilmu ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan kalian. Nah sekarang ada yang ditanyakan dulu untuk
Nia, silakan ya. Kesimpulan dari kelompok kami dalam pembelajaran hari ini adalah, jadi kesimpulan hari ini kami dapat mempelajari tentang zat aditif dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Kami juga mempelajari zat aditif buatan dan zat aditif alami yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Bagus ya, pertama buatnya kesimpulannya. Karena dia menyimpulkan kalau kita sudah belajar tentang berbagai macam zat aditif. Ada zat aditif alami, ada zat aditif buatan. Kemudian dia juga menemukan apa tadi? Dampak negatif dari konsumsi zat aditif yang terlalu berlebihan. Sehingga kalian bisa mengawas diri, mau mengkonsumsi makanan itu membatasi sesuai dengan kebutuhan tubuh dan sesuai dengan anjuran kesehatan, tidak terlalu berlebihan sehingga yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi tubuh ya. Nah sekarang setelah kita menyimpulkan proses pembelajaran, tadi kita melaksanakan pretest ya. Tadi hasil pretestnya saya lihat memang masih banyak yang kurang, memang karena belum belajar, tapi saya harapkan sekarang sudah belajar, sudah banyak membaca, sudah banyak menganalisa isi modul. Sekarang kita melakukan post test. Silakan kalian keluarkan HP kalian kembali. Link yang ada di grup WhatsApp. Jawab soal post test. Ya 5 menit ya, sama seperti tadi di grup test. Oke, waktu pengerjaan untuk post testnya sudah selesai ya. Saya amati juga di sini sudah banyak yang masuk jawabannya. Sudah banyak mengalami proses peningkatan. Ada link kedua yang Ibu kirimkan, itu adalah proses refleksi. Silakan kalian jawab link itu untuk merefleksi proses pembelajaran kita. Apa yang belum kalian pahami, yang sudah kalian pahami, apa yang menyenangkan dan apa yang kurang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Silakan kalian sampaikan di sana sejujur-jujurnya dan apa adanya ya. Nah, nanti kalian belajar lebih giat lagi, persiapkan diri lagi dengan proses pembelajaran, belajar di rumah lebih giat lagi. Kalian buka-buka dulu modulnya, yang modul sudah saya bagikan, dibaca dulu modulnya untuk pelajaran kita berikutnya. Untuk pertemuan kita berikutnya akan mempelajari lanjutan dari materi ini, yaitu tentang zat aditif. Ya, awali dengan doa, maka proses pembelajaran hari ini kita juga akhiri dengan doa. Silakan semua pimpin teman-temannya. Untuk mengakhiri pembelajaran, saya akan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai, doa selesai. Ya, silakan pimpin untuk penutup pertemuan. Surah